Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raja Purwanto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saturasi adiabatik dan suhu bab atau suhu bola basah. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menjelaskan proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan massa antara sistem dan lingkungannya. Proses ini merupakan salah satu konsep penting dalam termodinamika dalam pengembangan hukum pertama termodinamika. Proses adiabatik berlangsung dalam dinding yang diisolasi termal sepenuhnya dan tak dapat ditembus benda. Suhu bola basah ini adalah suhu yang didapat bila udara didinginkan pada tekanan konstan sampai jenuh oleh penguapan air yang panas laten untuk menguapkan air berasal dari udara tersebut. Suhu bola basah yang aktual mengidentifikasikan suatu temperatur yang mendekati temperatur bola basah yang sebenarnya. Temperatur bola basah merupakan temperatur terendah yang dapat dicapai hanya dengan penguapan air. Oke, kita lanjut ke materinya. Kelembapan relatif dan kelembapan spesifik sering digunakan dalam rekayasa dan ilmu atmosfer dan diinginkan untuk menghubungkan dengan kuantitas yang dapat diukur dengan mudah seperti suhu dan tekanan. Kelembapan relatif untuk menentukan suhu titik embun udara seperti yang dibahas di bagian terakhir. Mengetahui suhu titik embun, kami dapat menentukan tekanan uap PV dan dengan demikian kelembapannya relatif. Ini pendekatannya sederhana, tetapi tidak terlalu praktis. Cara lain menentukan kelembaban absolut atau relatif terkait dengan proses saturasi adiabatik ditampilkan secara skematis dan pada diagram TS. Sistem terdiri dari saluran berinsulasi panjang yang berisi kolom air, aliran udara tak jenuh yang stabil yang mewakili spesifik kelembaban V1, dan suhu T1 dilewatkan melalui saluran. Saat udara mengalir di atas air, sebagian air menguap dan bercampur dengan aliran udara. Kadar air meningkat selama proses ini dan suhunya menurun. Karena bagian dari panas laten penguapan air yang menguap berasal dari udara. Jika saluran cukup panjang, aliran udara keluar sebagai udara jenuh pada suhu T2 yang disebut suhu saturasi adiabatik. Jika air make up disuplai ke saluran dengan laju penguapan pada suhu T2, proses saturasi adiabatik yang dijelaskan di atas dapat dianalisis sebagai proses aliran stabil. Proses ini tidak melibatkan panas atau kerja antar aksi dan perubahan energi kinetik dan potensial dapat diabaikan. Kemudian kekekalan massa dan kekekalan hubungan energi untuk dua saluran masuk sistem aliran mantap satu jalan keluar untuk berkurang menjadi beri. Di sini persamaannya. M dot A1 sama dengan M dot A2 sama dengan M dot A, yaitu laju aliran massa udara kering tetap konstan. Nah, yang kedua M dot W1 plus M dot F sama dengan M dot W2, yaitu laju aliran massa uap di udara meningkat dengan jumlah yang sama dengan laju uap penguapan M kali F. Sejak F2 100%, dengan demikian kami menyimpulkan bahwa kelembaban spesifik dan kelembaban relatif udara dapat ditentukan dari persamaan 14/14 dan 14/15. 1. Mengukur tekanan dan suhu udara di saluran masuk dan keluar suatu saturator adiabatik. Ini gambarnya 14/14. Di sini
yaitu V-nya konstan atau volumenya konstan, H-nya juga konstan, TWB-nya juga konstan. Di sini semuanya konstan. Jika udara yang masuk ke saluran sudah jenuh, maka suhu adiabatik 1 langsung T2 akan identik dengan suhu saluran masuk T1, di mana kasus persamaan 14 per strip 14, yaitu yang tadi volumenya konstan, TWB-nya juga konstan, menghasilkan V1, V2. Secara umum, suhu saturasi adiabatik berada antara suhu inlet dan dew point. Proses saturasi adiabatik yang dibahas di atas menyediakan cara untuk menentukan kelembaban absolut atau relatif udara, tetapi membutuhkan waktu yang lama, saluran atau mekanisme semprot untuk mencapai kondisi saturasi di pintu keluar. Sebuah pendekatan yang lebih klasik adalah dengan menggunakan termometer yang bolamnya tertutup. Sumbu kapas yang dibasahi untuk meniupkan udara ke sumbu seperti yang ditunjukkan pada gambar. Suhu yang diukur dengan cara ini disebut bola basah, suhu TWB, dan biasanya digunakan dalam aplikasi AC. Prinsip dasar yang terlibat mirip dengan yang ada di saturasi adiabatik. Ketika udara tak jenuh melewati sumbu basah, sebagian air di dalamnya sumbu menguap. Akibatnya suhu air turun, menciptakan perbedaan suhu antara udara dan air. Setelah beberapa saat, kehilangan panas dari air melalui penguapan sama dengan perolehan panas dari udara, dan suhu air menjadi stabil. Pembacaan termometer pada saat ini adalah suhu bola basah. Temperatur bola basah juga dapat diukur dengan menempatkan meteran basah wicket pada dudukan yang terpasang pada pegangan dan memutar dudukan dengan cepat, yaitu dengan menggerakkan termometer, bukan udara. Perangkat yang berfungsi pada prinsip ini disebut psikometer sling yang ditunjukkan pada gambar 14.13. Oh, ini termometernya, dan ini suhu bola basahnya, ini driver termometer. Oke, kita lanjut lagi. Biasanya termometer bola kering juga dapat dipasangkan di dalam rangka perangkat ini sehingga suhu bola basah dan bola kering dapat terbaca secara bersamaan. Kemajuan dalam elektronik memungkinkan untuk mengukur kelembaban secara langsung dalam cara cepat dan andal. Tampaknya psikometer sling dan meteran wicket akan menjadi bagian dari masa lalu. Hari ini elektronik genggam, alat pengukur kelembaban berdasarkan perubahan kapasitansi dalam film poli tipis karena melihat profil yang mampu mendeteksi dan secara digital menampilkan kelembaban relatif dalam akurasi 1% dalam hitungan detik. Secara umum, suhu saturasi adiabatik dan suhu lembab tidak sama, namun untuk campuran uap air udara di atmosfer, tekanan suhu bola basah kira-kira sama dengan suhu saturasi adiabatik. Oleh karena itu, suhu bola basah TWB dapat digunakan di persamaan 14/14 menggantikan T2 untuk menentukan kelembaban fisik. Gambarnya 14/14 itu yang tadi ya, yang saya tunjukkan. Bagian psikometrik, keadaan udara atmosfer untuk pada tekanan yang ditentukan sebelumnya ditentukan oleh dua sifat intensif independen. Properti lainnya bisa dihitung dengan mudah dari relasi sebelumnya. Penentuan ukuran sistem pendingin udara tipikal melibatkan banyak kalkulasi semacam itu, yang bahkan mungkin akhirnya membuat jengkel insinyur yang paling sabar sekalipun. Karena itu, di sana adalah motivasi yang jelas untuk melakukan perhitungan komputerisasi atau untuk melakukan perhitungan ini sekali dan menyajikan data dalam bentuk grafik yang mudah dibaca. Seperti itu bagian disebut bagian psikometrik dan digunakan secara luas di aplikasi AC. Grafik psikometrik untuk tekanan 1 atm diberikan pada gambar A-13 dalam satuan SI, dan gambarnya ini.
ya deh. Dalam unit bahasa Inggris, grafik psikometri pada tekanan lain untuk digunakan di ketinggian yang jauh lebih tinggi dari permukaan laut juga tersedia. Fitur dasar dari grafik psikometri diilustrasikan pada gambar 14-14. 14-14 itu yang gambar ini, yang volumenya konstan, TWB-nya juga konstan. Ini. Oke, kita lanjut lagi. Sumbu bola kering ditunjukkan pada sumbu horizontal dan kelembapan spesifik ditunjukkan pada sumbu vertikal. Beberapa bagian juga menunjukkan tekanan uap pada sumbu vertikal karena pada tekanan vertikal tetap P ada A korespondensi 1:1 antara kelembapan spesifik P dan uap tekanan P. Seperti dapat dilihat di persamaan 14 di ujung kiri tabel ada kurva disebut garis saturasi, bukan garis lurus. Semua keadaan udara jenuh terletak pada kurva ini. Oleh karena itu, kurva itu juga kelembaban relatif 100%. Kurva kelembaban relatif konstan lainnya memiliki bentuk umum yang sama. Garis suhu bola basah konstan memiliki tampilan menurut ke arah bukit, baik garis volume spesifik konstan dalam M3 per Kg udara kering terlihat serupa kecuali mereka lebih curam. Garis entalpi konstan dalam Kg atau Kg udara kering terletak sangat dekat sejajar dengan garis suhu bola basah konstan. Oleh karena itu, garis suhu bola basah konstan digunakan sebagai garis entalpi konstan beberapa bagan. Untuk udara jenuh, suhu bola kering, bola basah, dan titik timbun adalah identik, yaitu GWR 14-15. Oleh karena itu, suhu titik embun atmosfer udara di setiap titik pada grafik dapat ditunjukkan dengan menggambar garis horizontal. Dari titik ke kurva jenuh, nilai suhu di titik perpotongan tersebut adalah suhu titik embun proses pemanasan atau pendinginan biasanya misalnya muncul sebagai garis horizontal. Ada bagan ini jika tidak ada humidifikasi atau dehumidifikasi yang terlihat, yaitu V-nya konstan. Setiap penyimpangan dari garis horizontal menunjukkan bahwa uap air ditambahkan atau dihilangkan dari udara selama proses. Lanjut, kenyamanan umum dan AC. Manusia memiliki kelemahan inheren. Mereka ingin merasa nyaman. Mereka ingin hidup di lingkungan yang tidak panas atau dingin, lembab atau kering. Namun kenyamanan tidak datang dengan mudah karena keinginan. Tubuh manusia dan cuaca biasa tidak begitu cocok. Mencapai kenyamanan membutuhkan perjuangan terus-menerus melawan faktor-faktor yang menyebabkan ketidaknyamanan, seperti suhu tinggi atau rendah dan kelembapan tinggi atau rendah. Sebagai insinyur itu adalah tugas kita untuk membantu orang merasa nyaman. Selain itu, itu membuat kami tetap bekerja. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.